Observasi pengelolaan, kinerja PMM aktivitasi kegiatan komunitas belajar, Estian Karangan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Mumbir SPDMM, Bapak Ibu Guru SDN Karangan 2 yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan observasi pengelolaan kinerja PMM dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk pada kita semua. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Semoga acara ini nanti dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir tanpa halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk observasi di semester ini, saya satu Pastor SDN Karangan 2 mengambil topik aktivasi kegiatan komunitas belajar. Di semester kemarin saya mengambil visi misi. Namun sebelum masuk ke materi komunitas belajar, ini ada tulisan selamat datang peserta komunitas belajar Garda Hebat. Nah, saya ingin kepingin Bapak Ibu barangkali ada yang berpendapat, kenapa sih kemarin kok kita sepakati namanya itu Garda Hebat? Kenapa kita komunitas belajar kita loh kok menggunakan nama Garda Hebat? Ada yang berpendapat? Oh, Butin, silakan Butin. Terima kasih atas waktunya. Mengapa kita mengambil nama Garda Hebat? Hebat itu adalah sesuatu yang lebih, sesuatu yang positif. Garda Hebat, hebat itu apa? Heboh banget. Ya baguslah. Heboh banget, heboh apanya? Pokoknya heboh yang positif. Tapi dari nama hebat itu bisa kita beri makna. Bukan hanya adalah humanisme. Tujuan kita adalah memanusiakan anak. Kemudian edukasi, tentu saja dengan pendidikan, lewat pendidikan, kemudian behavior, kemudian A-nya adalah agamis dan A seni, karena mengajar adalah seni. Kemudian yang terakhir teknologi. Dari nama itulah kemudian terinspirasi menjadi Garda Hebat. Dan harapannya dengan Garda Hebat, nama Garda Hebat itu dari segi kita sebagai guru yang mempunyai profesi adalah hebat dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran dengan fokus yaitu mengembangkan semua potensi peserta didik sehingga mereka mampu menjadi manusia seperti yang diciptakan dalam sistem pendidikan nasional. Dari segi anak sendiri, guru yang hebat adalah guru
di tahun 2024 ini SDN Kelas Karang 2 mendapatkan pos kinerja, suatu penghargaan, suatu reward dari pemerintah karena sekolah kita mendapat predikat sekolah berkemajuan terbaik sehingga mendapat pos kinerja sebesar Rp22.500.000. Baik, tepuk tangan. Terima kasih. Sekretarisnya Bu Ayu, yang lain menjadi anggota. Nah, kemarin juga sudah dimasukkan ke dalam struktur 2 jam dalam 1 minggu sudah masuk dalam struktur pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi lebih lanjut, mari kita ucapkan Jelajah agar menjadi lebih semangat. Monggo berdiri semua. Masih ingat jelajahnya komunitas belajar kita? Masih. Terima kasih. Komunitas belajar karena hebat. Bisa, bisa, bisa. Yes. Tepuk tangan dulu kita semua. Baik, online kita hari ini yang pertama adalah visi misi. Ada yang ingin berpendapat tentang visi komunitas belajar kita? Untuk visi saja. Visi saja. Ada A. Bu Eno, silakan Bu Eno. Untuk visi kita yaitu mewujudkan pendidik dan tenaga pendidikan yang inovatif dalam pembelajaran, kolaboratif dan berpihak pada siswa. Tepuk tangan untuk Bu Eno. Silakan Bu Eno. Visinya sendiri ada 3. Silakan. Pertama, melaksanakan pembelajaran yang meningkatkan literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua, kolaborasi semua GTK sebagai tanggung jawab kolektif kolegial. Dan yang ketiga, berpihak kepada murid. Jempol untuk Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ainul. Mari kita baca bersama-sama apa sih visi komunitas belajar SDN Karang 2. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. Mewujudkan PTK yang inovatif. Visi sudah, misi sudah. Sekarang masuk ke tujuan. Barangkali ada yang ingin menyampaikan Bu Muni, silakan Bu Muni. Ini adalah mendorong kolaborasi guru dan meningkatkan pemahaman kita untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga murid-murid dapat memiliki karakteristik murid-murid nanti akan tumbuh. Tepuk tangan untuk Bu Muni. Terima kasih Bu Muni. Baik, tujuan komunitas belajar kita yang pertama adalah meningkatkan pemahaman PTK tentang pembelajaran yang berpihak kepada siswa sehingga dapat melayani keberagaman karakteristik siswa. Yang kedua, mendorong kolaborasi PTK untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan praktik pembelajaran yang efektif dan berpihak pada siswa dalam komunitas belajar kita. Ada yang berpendapat kesepakatan apa yang harus kita sepakati? Hadir tepat waktu. Yang lain lagi? Ya, dunia. Materi sesuai jadwal. Lagi yang lain lagi? Cocok. Datang bersih, pulang harus bersih. Berarti tidak ada sampah. Nah, yang lain lagi? Bu Ayu, silakan.
tiga. Yang pertama adalah program Kombel. Yang kedua, hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan Kombel. Tentunya panjenengan semua itu mengalami hambatan, tantangan. Yang ketiga, manfaat Kombel itu apa bagi guru. Satu, siap deh kelompoknya. Nah, tugasnya nanti Bapak Ibu silakan ditulis di kertas manila, berkelompok sesuai dengan pembagian. Komunitas belajar. Yang pertama, kami akan mempelajari tentang modul ajar dan modul B5. Yang kedua, yaitu tentang literasi demokrasi. Yang ketiga, tentang penanganan anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian berbagi praktek baik dan menyusun asesmen. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi atau sudah setuju dengan hasil diskusi kelompok 1 terkait dengan program komunitas belajar kita? Pun setuju. Pas? Terima kasih. Silakan. Waktu biasanya kita itu banyak sekali agenda kegiatan-kegiatan. Contohnya hari ini saja gurunya tidak lengkap karena banyak sekali agenda. Tidak pas dengan hasil diskusi kelompok? Alhamdulillah. Terakhir, silakan kelompok 3. Adanya komunitas belajar atau Kombel, yaitu ada kami Bapak Ibu yang Kelompok 3. Nah, terima kasih. Silakan kembali ke selanjutnya adalah pengelolaan komunitas yang kurang baik. Ngapunten Pak Izin, Pak Udin, karena komunitas belajar itu suatu hal yang baru. Kami di SDN 2 sudah melaksanakan tapi belum maksimal. Nanti mohon bimbingan, arahan agar kami nanti bisa lebih semangat untuk melaksanakan komunitas belajar ke depan. Di sini saya akan bercerita tentang pembelajaran yang sudah sering kali kita lakukan di dalam kelas. Di sini saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan atau saya pelajari pada saat melakukan proses pembelajaran tersebut. Saya menuliskan atau menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Harapannya nanti mereka itu tahu, oh belajar ini kita harus bisa mencapai atau bisa mengetahui tentang apa materi yang akan disampaikan oleh Bu Anu. Misalnya seperti itu. Ya, teman-teman juga yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempol 4 untuk Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Jangan dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin menanggapi, bertanya, atau kok bisa ya Bu? Nah, monggo, silakan. Ada yang ingin bertanya? Saya boleh bertanya, Bu? Silakan. Boleh banget Bu Yuni. Iya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya. Kebetulan saya baru beberapa bulan ini ada di kelas 6 dan pembelajaran diferensiasi itu baru untuk saya. Nah gini Bu, niki saya tanya pada panjenengan, soalnya saya sendiri juga mengalaminya. Ketika kita membuat penugasan, dari awal-awal penugasan pasti ada pertanyaan. Nah, dari pertanyaan atau penugasan yang kita berikan, kita hanya memberikan satu perintah
goal. Apa tujuan siji merujuk visi misi nilai 1, kemudian goal 2 merujuk pada visi misi value 2, kemudian goal 3 merujuk pada visi misi dan value 3. Paham? Oke, saya tak beri contoh ya, tak beri contoh. Ini ada contohnya sana. Oh, kesini dulu, kesini dulu. Nah, tujuan itu harus kuat ini, smart. Melanjutkan nilai kedua dan